Halo semuanya, di video kali ini kami akan mengulas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami terdiri dari Nana Apriana Nurhidayah, Putri Rizky Ilahi, Putri Sahar Indrayana, dan Rizka Kurniasari. Kami adalah mahasiswa PBG Prajabatan di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Lalu apa saja yang akan kita pelajari? Di antaranya, definisi pembelajaran berdiferensiasi, unsur pembelajaran berdiferensiasi, contoh keragaman, dan teori pendukung. Mari kita simak bersama-sama. Menurut Carol Ann Tomlinson and Moon, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir, melayani, serta mengakui adanya keberagaman pada diri peserta didik sesuai dengan kesiapan, minat, dan preferensi belajarnya dalam Purwowidodo dan Zaini 2023. Berikut ini adalah perbedaan dari pembelajaran berdiferensiasi dan yang tidak berdiferensiasi berdasarkan dari definisi yang ada. Pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, peserta didik menentukan sendiri cara belajarnya. Yang kedua, tugas peserta didik sesuai dengan minat dan kesiapan belajarnya, namun tetap berdasar pada tujuan pembelajaran. Yang ketiga, fleksibel. Peserta didik dapat belajar dengan teman sebayanya, baik yang sama ataupun berbeda kemampuannya sesuai dengan kekuatan dan minatnya. Yang keempat, pembelajaran yang dilakukan didasarkan pada asesmen dan kebutuhan belajar. Kemudian pembelajaran tidak berdiferensiasi. Yang pertama, cara belajar peserta didik ditentukan oleh guru. Yang kedua, peserta didik dianggap tidak mampu mengerjakan tugas dan berpikir tingkat tinggi. Yang ketiga, labeling. Peserta didik tidak disamakan dengan kemampuan kelompoknya. Dan yang keempat, pembelajaran tidak didasarkan pada asesmen dan kebutuhan belajar. Unsur pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah konten. Konten pada pembelajaran berdiferensiasi berkaitan dengan kurikulum serta materi pembelajaran yang akan digunakan. Guru dapat memodifikasi kurikulum serta materi yang akan diberikan kepada peserta didik agar sesuai dengan keadaan peserta didik yang ada. Yang kedua adalah proses. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, proses adalah cara atau bagaimana peserta didik dalam mengolah ide-ide kreatif yang ia miliki untuk dapat menentukan bagaimana dirinya belajar. Dengan adanya proses ini, maka peserta didik mampu memilih bagaimana cara belajar yang nyaman dan sesuai dengan dirinya. Tugas guru di sini adalah untuk membentuk peserta didik dalam menjalankan proses tersebut. Unsur yang selanjutnya adalah produk. Produk adalah hasil dari proses belajar yang telah dijalani oleh peserta didik. Produk dapat diaspirasikan dengan berbagai cara, diantaranya adalah dalam bentuk laporan, brosur, pidato, dan lain sebagainya. Produk inilah yang nantinya akan membantu guru untuk menentukan pembelajaran serta materi yang diperlukan di pertemuan berikutnya. Kemudian, yang keempat adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam pembelajaran berdiferensiasi. Unsur ini menunjukkan bagaimana cara peserta didik bekerja dan merasa di dalam pembelajarannya. Lingkungan yang nyaman dan dapat mengakomodir peserta didik tentu akan berpengaruh terhadap hasil pembelajaran yang diperoleh nantinya. Selanjutnya, contoh keragaman. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, ada beberapa keragaman yang mungkin terjadi. Di antaranya adalah 1. Keragaman kecerdasan. Keberagaman kecerdasan menurut Howard Gardner diantaranya verbal linguistik, logis matematis, visual spasial, berirama musik, jasmaniah kinestetik, interpersonal, intrapersonal, dan naturalistik. 2. Keragaman kepribadian. Setiap peserta didik tentunya memiliki kepribadiannya masing-masing. Adanya yang pendiam dan ada yang aktif ketika mengikuti pembelajaran. Hal tersebut berkaitan dengan bagaimana ia berpikir, bagaimana ia merasakan sesuatu, dan bagaimana ia beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Dengan keberagaman kepribadian inilah, guru harus berupaya untuk menciptakan lingkungan kelas yang nyaman untuk masing-masing kepribadian peserta didik, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan nyaman bagi seluruh peserta didik. 3. Keragaman minat dan bakat.
Minat adalah kecenderungan dari diri peserta didik dalam melakukan sesuatu, sehingga minat adalah salah satu hal yang harus dibangun di dalam diri peserta didik agar di dalam dirinya terdapat motivasi yang besar untuk mendorongnya senantiasa belajar. Bakat adalah potensi bawaan yang dimiliki peserta didik. Dengan adanya potensi bawaan yang telah ada, maka guru sebisa mungkin mendukung potensi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Tentunya potensi yang dimiliki peserta didik menjadi dasar yang dapat dijadikan pedoman bagi guru untuk terus serta mendukung serta memfasilitasi peserta didik mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan bakat yang ada di dalam dirinya. 4. Keragaman gaya belajar. Dalam suatu kelas pembelajaran, tidak setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang sama. Oleh karena itu, guru harus memiliki pengetahuan tentang gaya belajar yang disukai oleh peserta didiknya. Terdapat 3 gaya belajar yang mungkin ada di dalam diri masing-masing peserta didik, yaitu 1. Gaya belajar visual atau penglihatan, 2. Gaya belajar auditif atau pendengaran, 3. Gaya belajar kinestetik atau aktivitas tangan. Teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi, Yuri Bronfenbrenner merupakan ahli yang mengemukakan teori sistem mengenai ekologi yang menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan. Teori kecerdasan majemuk. Gardner mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Memuat kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dan dalam situasi yang bermacam-macam. Zone of Proximal Development. Vygotsky mendefinisikan zone of proximal development sebagai jarak antara kemampuan siswa untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa dan atau dengan kolaborasi teman sebaya dan pemecahan masalah secara mandiri sesuai kemampuan siswa. Learning modalities. Gaya belajar merupakan cara termudah yang dimiliki oleh individu dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterima. Terdapat 3 modalities dalam gaya belajar, yaitu visual, auditorial, dan kinestetik. Demikianlah hal yang dapat kami sampaikan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dapat menambah keilmuan dan motivasi teman-teman semua untuk lebih mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih.